Ya, selamat malam. Kembali lagi Sobat Kedai Pena di Alpinist Talk. Kali ini kita akan berbincang-bincang banyak dengan salah satu goeser nih, aktivis perempuan juga, dan politisi juga yang memang sudah, namanya juga sudah tenar dan pasti banyak masyarakat banyak tahu juga. Nah, kali ini kita akan ngobrol soal goes saat pandemik, hobi sesaat atau solusi. Jadi kita akan banyak di sini ngobrol soal sepeda, terus apakah memang menjadi solusi dari hari ini yang memang masalah transportasi yang memang dibatasi saat pandemi corona. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol soal itu dengan Rahayu Saraswati Jojo Hadikusumo. Hai bro. Halo Kak Rahayu. Manggil apa nih enaknya nih? Kak atau Empo nih? Lu bingung sendiri kan? Nah iya, jadi bingung gue nih kayak enaknya nih manggilnya apa nih. Mungkin Empo aja kali ya, biar lebih merakyat kali ya kayak kita ya. Empo kali ya. Kabarnya gimana nih Po sekarang? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, lagi sibuk aja nih, apa nih Po sekarang nih kalau boleh tahu? Ya apalagi selain dari aduh, sorry kita kan juga masyarakat kan kayaknya nggak tahu tuh, atau belum banyak yang mungkin belum tahu kok kira-kira. Oh mungkin ada yang belum tahu ya. Oke, lagi persiapan pilkada 2020 di Tangerang Selatan. Jadi memang maju ya Kak di pilkada Tangerang Selatan ini ya Kak ya. Keren juga nih berarti. Ya, semoga sekarang udah pada banyak yang deklarasi kan gitu. Hari Jumat pendaftaran. Oh, hari Jumat pendaftaran berarti ke KPU nih ya Po ya. Siap. Tuh teman-teman buat milenial di Tangsel mungkin ya bisa jadi pertimbangan pilihan karena mewakili sosok milenial. Ini bukan kampanye loh di sini atau boleh kampanye. Belum masuk masa kampanye. Janganlah Po. Janganlah, kan kita ngomongin sepeda nih. Po, setelah kesibukan kayak gini masih suka atau masih sempat olahraga nggak sih Po? Oh iya, kalau tadi pagi lari. Oh, lari. 5,8 kilo tadi pagi. Kalau untuk besok mau goes besok. Wih, goes ngeri nih Kak. Ya ini juga nih pas nih sama tema kita nih Po. Karena kan pasca merebaknya wabah pandemi corona ini kan ada fenomena baru nih Po. Khususnya soal goes ini, banyak masyarakat yang memang mulai menggeluti dunia persepedahan atau persepedaan duniawi kalau saya ngobrol sama teman-teman saya. Nah, menurut Po Saraswati gimana nih Po soal fenomena ini? Bagus atau apa gimana nih Po? Apapun yang berhubungan dengan istilahnya menjaga daya tahan tubuh, olahraga, itu pasti positif ya. Jadi saya melihatnya justru dari segi bahwa kalau kita menghadapi yang namanya pandemi, menghadapi yang namanya virus, pasti kita memikirkan cara untuk mencegah gitu kan, bagaimana jangan sampai kita dapat, jangan sampai kita kena. Nah, salah satunya adalah dengan cara apa ya? Tentunya kita berolahraga, menjaga daya tahan tubuh. Gak cukup kita istilahnya leleh di rumah gitu kan, terus jauh dari segala hal, tapi sekalinya kita memang harus keluar untuk beraktivitas, karena kan pasti ada yang memang harus kerja dan seterusnya. Ya kita harus menjaga daya tahan tubuh kita, dan salah satunya adalah dengan cara kita berolahraga. Po, kalau Po sendiri kalau boleh tahu nih mulai goes dari kapan nih Po? Kan memang kalau kita lihat di sosial media aktif juga nih olahraga, entah lari, entah goes. Ya aku sih jujur, aku selama ini sebenarnya lebih di lari ya. Jadi goes itu pun juga masih baru buat aku. Jadi aku salah satu yang istilahnya baru ikut goes tuh baru belakangan ini gitu. Belum dari zaman kapan gitu. Karena memang selama ini aku cukup waktunya itu adalah untuk lari gitu. Tapi sekalinya kena goes gitu. Sekalinya itu emang buat kita jadi senang gitu loh, maksudnya kayak keliling-keliling bareng sama kawan gitu kan. Jadi ada kegiatan yang dimana kita olahraga, tapi tentunya
Nah ini enaknya, kalau misalkan kita lari, itu kita pasti maunya kita jaga jarak gitu kan, Iya, dan lari bener. itu pasti dengan pace masing-masing, dan dimana kita masih mungkin nggak menggunakan masker, tapi enaknya dengan goes itu kita masih bisa ikutin goes, tapi masih pakai masker, jadi nggak yang ngos-ngosannya nggak kayak gimana. Itu kan beda dengan goesnya, itu yang goes yang kenceng banget, yang melaju yang memang gitu sepeda kan. khususnya balap kayak gitu pokoknya. Udah kelihatan kayak sepeda di jalur mau olimpiade gitu ya. Kalau saya goesnya goes santai. Ya itu mungkin udah atlet kali pokoknya itu. Nah, beda. Kalau bukan level atlet ya. Iya. Pok, kalau boleh tahu sepedanya Sally, sepeda lipat atau apa nih, Pok? Iya, sepeda lipat. Dan ini jujur juga, aku masih nyobain. Jadi ini juga jadi masukan aku ya sama teman ya. Jangan langsung, ini kebiasaan banget nih. Maksudnya bahwa kita tuh udah langsung mau ikut-ikutan, terus udah langsung beli yang paling bagus. Aduh gila ya. Harganya ini kan sampai puluhan juta, udah berapa kalinya motor, bahkan ada yang ratusan juta pun. Oh my goodness. Buat saya sih justru saat ini jujur aku masih minjem temen. Jadi yang seri itu punya temen, walaupun aku mau aku jujur karena aku akhirnya suka. Aku mau beli gitu, dan aku suka banget bahwa itu adalah buatan lokal gitu ya. Jadi produk lokal gitu. Jadi apa namanya? Itu plus banget lah. Itu plus banget buat aku. Ya siap. Oh, ini kan berarti bahwasannya memang seperti Mpo ini kan baru mulai goes kan pasca pandemik ini nih, Po. Nah, berarti bisa dong Po menjadi solusi buat kita nih, khususnya yang tinggal di pinggiran kota untuk menuju Jakarta, kita goes, kerja mungkin atau pacaran atau apa, bisa berarti ya, Po. Jadi solusi kalau menurut Po. Ada ya yang demi pacaran buat. Pacaran. Mungkin ada kayak, Po. Itu dia goeser sejati kayak itu, Po. Karena kan kita tahu kemacetan di Jabodetabek ini kan mungkin udah cukup hiruk pikuknya juga udah cukup parah ya. Nah, adanya sepeda ini, fenomena ini, menurut Mpo Sarah Swati bisa nggak kira-kira dijadikan solusi alternatif buat masyarakat? Khususnya yang memang kayak di Tangerang Selatan, di Bekasi yang memang kerjanya harus mengharuskan ke Jakarta ya. Justru karena mulai goes kemarin ini akhirnya memasukkan salah satu program untuk pilkada nanti gitu, itu adalah misalnya jalur sepeda. Yang dimana memang aku melihat terutama untuk dalam konteks kota Tangsel itu sendiri ini bisa lebih dari sekedar hobi, ini bisa jadi lifestyle. Nah lifestyle ini maksudnya dari apa? Bisa dari rumah ke tempat kerja itu menggunakan sepeda. Kita juga bisa mengembangkan tempat parkir di stasiun-stasiun sehingga mereka nggak perlu untuk bawa-bawa dan harus beli yang lipat, sepeda lipat gitu ya. Tapi masyarakat sampai menengah ke bawah pun juga bisa, dan itu adalah lifestyle yang sehat. Artinya apa? Kalau misalkan kita bisa tingkatkan itu, kita juga bisa menekan polusi udara, kita juga bisa mengembangkan daya tahan tubuh, kesehatan. Jadi ini kita bicara tentang gerakan kesehatan masyarakat, lalu juga memastikan kalau misalnya kita bicara tentang jalur sepeda, itu pun juga tata kota, gitu kan? Tata kotanya harus jelas. Sebenarnya di area-area yang udah dalam tanda kutip maju itu udah ada jalur sepedanya, tetapi belum merata. Nah ini kita bicara tentang integrated transport, public transportation system atau just integrated transportation system. Jadi sistem transportasi yang terintegrasi, harus jelas istilahnya dari sepedanya itu dari mana ke mana. Kalau misalkan bisa bahkan dari semua area di Tangsel ini harus ada minimal di jalan utamanya itu ada jalur sepedanya. Dan juga bukan hanya
jalur sepeda, kita bicara juga tentang pedestrian sidewalk. Itu pun juga penting gitu. Supaya apa? Kita harus meningkatkan gerakan, ya, pergerakan. Karena kalau misalkan kita lihat itu hubungannya juga dengan penyakit-penyakit bawaan, ya, penyakit-penyakit kronis. Yang itu turun-temurun. Itu salah satu alasan kalau saya dengar langsung dengan para pakar, dokter-dokter kesehatan masyarakat, mereka bilang banyak sekali dari masalah kesehatan atau penyakit kronis ini itu munculnya itu dari kita udah jarang bergerak. Kalau zaman orang tua kita, zamannya leluhur kita itu banyak bergerak, banyak jalan. Tapi sekarang kita banyak yang kita statis, kita di kantor kita duduk, untuk ke kantor pun juga kita di mobil atau kita naik taksi, masih sudah mulai berkurang untuk bergerak. Nah, kita salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan kesehatan ini selain dari pandemi dan COVID-19 adalah dengan bergerak. Nah, kalau kita dan kita tahu di ruang terbuka itu lebih sulit untuk kita terpapar dari COVID-19. Hanya pastinya kita harus menggunakan masker untuk amannya dan juga jarak. Nah itu kalau misalkan go west atau naik sepeda itu sebenarnya nggak sengos-ngosan kalau kita lari gitu. Iya benar-benar po. Karena kan mungkin bisa dibawa pakai mobil juga kan yang saya lihat itu kan. Benar ya po? Ya kalau itu sepeda yang dilipat ya tentunya bisa dibawa. Dan kita gini, kalau kita bicara public transportation, bahkan di beberapa negara itu kan kalau ramah terhadap pesepeda dan juga mereka yang jalan kaki itu di public transportation seperti di bus dan juga di kereta itu orang bisa mudah dengan istilahnya dari bawa sepeda mereka masuk ke bus itu gitu. Jadi dari satu titik lain itu nggak terlalu jauh dan tidak terlalu melelahkan dan mereka tidak terlalu harus terlalu banyak terpapar dengan polusi udara gitu. Jadi ini banyak pikiran yang sangat mendukung adanya jalur sepeda supaya ya siapa tahu lah Tangerang Selatan bisa kayak Amsterdamnya Indonesia gitu kan. Wih, itu bagus tuh Po kalau gitu tuh Po. Jadi memang nyaman untuk masyarakatnya dan sehat juga ya Po ya. Amin. Ya. Nah Po, tapi kan dalam perjalanannya nih Po ya, mungkin saya juga dengar berapa kali dari teman-teman buat goeser perempuan ini nih dalam perjalanannya tindakan banyak goeser perempuan yang mengalami pelecehan seksual nih Po. Kayak beberapa saya dengar cerita antara banyak juga di sosial media Po. Nah itu Po melihatnya gimana Po? Intimidasi kepada pegoeser perempuan Po. Ya itu balik lagi sebenarnya permasalahan yang ada di semua lini. Ini bukan hanya istilahnya untuk goeser. Kita bicara tentang pelecehan seksual, kekerasan seksual itu ada di semua lini dan ada dimanapun. Nggak usah dicari, pasti ada. Yang kita harus pikirkan adalah misalnya kita bicarakan tentang karakter, kita bicara tentang budi pekerti lagi, kita bicara tentang bagaimana kita mau memastikan bahwa semua masyarakat itu mengerti bahwa perempuan dan anak-anak itu dilindungi oleh hukum untuk terlepas dari kekerasan. Gitu kan. Jadi kalau misalkan ada kekerasan yang terjadi di ruang publik itu pun juga seharusnya ada dukungan dari masyarakat yang lain. Jadi kita kalau misalkan melihat ada kekerasan atau pelecehan yang terjadi di depan mata kita, jangan kita diam. Kita juga harus bisa bersuara dong dan istilahnya bilang bahwa kalau misalkan mau melaporkan saya ikut, saya dukung, saya siap jadi saksi misalnya. Kita juga perlu adanya dari masyarakat yang menyatakan bahwa kita tidak menerima adanya kekerasan maupun pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di tempat kita. Dan kalau kita bicara tentang regulasi itu harus didukung dengan infrastrukturnya juga. Dalam arti apa? Penerangan jalan, CCTV, sehingga kalau misalkan dengan adanya kita bicara ya smart city atau istilah kota ramah perempuan dan anak itu kan kita harus bicara tentang bagaimana memberikan rasa keamanan itu kepada masyarakatnya, terutama kepada perempuan. Kalau kita bicara untuk di ranah publiknya, itu adalah tanggung jawab dari pemerintah. Nah, salah satu solusinya adalah dengan
itu Industrial Revolution 4.0 ini kan ada teknologi kita ya, itu salah satunya CCTV. Itu bisa kita tempatkan terutama di jalur-jalur umum dulu lah gitu. Kita nggak usah muluk-muluk terus semua pelosok, tapi minimal di jalan-jalan besar itu bisa kita tempatkan dan kita pastikan. Mudah-mudahan nantinya di jalan-jalan kecilnya, atau mungkin bisa kita balik, jalan-jalan kecilnya dulu baru di jalan besar ada, itu juga bisa. Berarti terintegrasi juga dengan infrastruktur jalan ya Po ya, untuk menjaga ya para goeser, khususnya goeser perempuan ini juga ya Po ya. Ya, itu salah satu cara untuk kita bisa menjaga, memastikan bahwa ada rasa keamanan di situ, rasa kenyamanan di situ. Itu pasti berhubung semuanya. Ya Po, berarti memang itu menjadi integritas lah. Nah Po, tapi kalau menurut Po sendiri ya, sudah lumayan apa belum sih Po sebenarnya jalanan sepeda saat ini Po? Kalau Po melihatnya, ya baik di Jabodetabek ya khususnya gitu. Karena kan memang kayak di Jakarta kan sudah cukup baik gitu. Ini kenapa mungkin goes itu sering terjadinya itu di jalur-jalur besar ya, misalnya loh itu udah ada jalurnya tapi kok sampai melebar gitu kan ke tengah ya. Salah satunya karena memang banyak peminatnya tapi jalurnya kurang atau bagaimana, itu harus dipikirkan lagi dengan tata kota gitu ya. Yang saya lihat juga dari pengalaman saya ini, memang justru dengan sepeda itu kita bisa masuk ke wilayah-wilayah yang mungkin kita nggak ngeliat gitu, terutama bagi yang biasanya menggunakan transportasi di jalan-jalan lebarnya. Tapi kalau misalkan kita bisa pakai sepeda nih, kita bisa benar-benar masuk dan belusukan istilahnya gitu kan, sampai ke dalam-dalam kita bisa melihat kondisi dari jalan. Dan saya jadi ingat gitu, pernah ada yang bilang netizen gitu ya, ada yang pernah ngomong di Instagram saya, pernah kasih masukan, kalau bisa tolong dong ini polisi tidur ditertibkan. Gitu kan. Itu gimana tuh? Gitu. Kalau sepedanya itu yang lipat seperti yang saya gunakan, itu sangat terasa yang namanya polisi tidur yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi memang satu jalan tuh bisa, ya ampun, banyak banget polisi tidurnya tidak sesuai. Padahal kan untuk mengadakan polisi tidur itu kan seharusnya sesuai dengan aturan. Itu ada aturan. Itu ada perhitungannya gitu. Jadi ini yang kita harus jadinya itu justru membuka mata kita pada kondisi infrastruktur jalan-jalan yang ada di wilayah-wilayah kita. Nah, kok selaras dengan itu kan berarti ya jalur mungkin sudah baik, nantinya infrastruktur sudah baik. Nah Po, kalau ini kan lagi rame juga Po kemarin soal sepeda itu mau dipajakin nih Po, karena peminatnya rame kan. Nah, kalau menurut Po Saraswati sendiri gimana Po? Karena serasa peningkatan yang beli, apakah memang tepat kalau memang harus dipajakin atau gimana Po ya? Kalau kita bicara tentang sebagai alat transportasi itu ya dalam hal ini kayaknya harus ada pendalaman lebih ya dari berbagai segi. Nggak bisa istilahnya hanya dari peminat mengatakan nggak bisa tuh gitu. Tapi menurut saya selama itu tidak mengakibatkan polusi, tidak mengakibatkan kerugian kepada publik, itu ya seharusnya hanya pajak itu dari segi waktu kita beli ya, istilahnya kan kita pasti bayar pajaknya dari segi transaksi ekonominya ada gitu kan. Kalau misalkan kita bicara tentang sebagai alat transportasi, ya mungkin kurang tepat kalau itu dipajak ya, istilah. Justru itu bisa jadi salah satu solusi supaya masyarakat menengah ke bawah itu menggunakan sepeda daripada menggunakan motor, gitu kan? Karena justru itu lebih ramah dan asalkan itu kita sediakan tempat untuk parkirnya, itu juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh mereka gitu, daripada harus
suplemen, vitamin, Iya. anti sakit, terus. Berarti memang itu bisa menjadi sebagai solusi alternatif ya, harusnya lebih dipertimbangkan lah Po ya. Nah ini menarik juga nih Po, selaras dengan pengen dipajakin terus kan harga sepeda melonjak naik nih pasca pandemi ini nih Po. Nah ini menarik banget Po fenomena sepeda ini. Nah kalau menurut Po gimana Po soal kenaikan harga sepeda yang ya lumayan drastis lah, 3 kali lipat? Karena kan saya juga sepedaan. Harga itu kan bisa ditentukan dengan dari segi peminat ya. Ya saya sih agak bingung aja kalau ada yang sampai mau ya, tapi ini selera ya. Kalau seperti itu ya tergantung dari segi kemampuan masyarakat gitu loh. Cuman kita juga harus mengingatkan kepada mereka yang menjual gitu kan, bahwa pastikan bahwa sepeda itu pun juga masih terjangkau harganya. Jangan hanya karena minatnya banyak. Tapi kita juga gimana ya, namanya juga ini ekonomi liberal yang sekarang sedang berlaku gitu kan, semua kapitalisme gitu. Jadi masih belum dilihat dari segi keadilan sosialnya. Ini masih dilihat dari segi ya kalau misalkan kita bisa melakukan kita bisa jual dengan harga segini ya oke, kita berarti dapat untung ya, itu fair aja. Cuman mungkin dari segi konsumernya yang juga harus menyadari lah kemampuannya sendiri pribadi itu apa gitu. Jangan hanya karena teman-temannya lagi belinya yang itu terus habis itu malah ikut-ikutan beli padahal sebenarnya nggak mampu. Jadi memang tetap disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing lah ya, masing-masing pergoes ya. Siap. Po ini mungkin kayak harapan sih Po, mungkin karena kan memang ini menjadi fenomena atau sebuah gerakan yang baik nih Po. Nah harapan dari Po Saraswati sebagai goeser juga nih, goeser baru nih apa nih Po untuk pesepedahan khususnya memang di Jabodetabek ini? Ya terutama sih dari segi sarana jalur sepedanya dulu gitu kan. Kalau misalkan maksud jalurnya itu bukan hanya jalur tapi juga rambu-rambunya gitu kan. Sehingga masyarakat pun juga ini bisa mengetahui bahwa hak pesepeda itu apa, rambu-rambunya yang digunakan itu apa. Makanya istilahnya kasih tanda bahwa akan belok ke kanan itu kan sebenarnya sebagai pesepeda ada gitu loh. Di luar negeri pun juga itu sudah menjadi hal yang biasa untuk dapat SIM gitu, SIM untuk pengendara mobil atau pengendara motor itu harus tahu pesepeda sinyal-sinyalnya apa, sehingga pada saat ada pesepedanya itu bisa kelihatan oh dia lagi mau muter ke sebelah kanan, oh dia mau ke sebelah kiri dan terusnya seperti itu. Jadi pendidikannya selain dari rambu-rambu dan juga jalur sepeda itu bisa ditingkatkan di Indonesia supaya ini bukan hanya sekedar pagi hari, tapi kita bicara tentang lifestyle yang dimana ini justru bisa menjadi salah satu solusi dari kemacetan, dari polusi udara dan seterusnya. Memang bisa menjadi sebuah alternatif baru ya Po ya, buat transportasi khususnya di Indonesia ya Po ya. Nah, kita kayak mau masuk ke tanya jawab nih Po, kayak Po. Banyak juga nih yang nanya nih Po. Iya, udah banyak yang nunggu. Nih Po, ada berapa pertanyaan nih Po. Salah satunya nih dari Iwan Pose Po. Kayaknya dia ini Po, goeser sejati Tangerang Selatan kayak Po. Karena dia nanyanya menjurus banget Po. Kira-kira kalau kakak terpilih menjadi wakil wali kota Tangsel, Pemkop Tangsel perlu nggak mengadakan agenda rutin goes bersama masyarakat? Nih Po, bagus Po. Sinergitas. Keren tuh, keren, ya, keren. Gimana keren. tuh Po, menurut Po Saraswati itu Po? Pertanyaannya mendidik nih Po. Karena kan ini kan membudayakan kan, menjadi gerakan. Kalau saya sudah pasti sangat antusias untuk melakukan itu, terutama karena memang saya rutin olahraga anyway gitu. Jadi saya bisa selalu alternate antara lari dan goes gitu. Nah mudah-mudahan kan nanti dengan ituin masyarakat juga bisa ikut untuk antara lari bersama dengan saya atau goes gitu. Kalau Babe kan Babe mau sepak bola sama badminton tuh seringnya.
Jadi ya kita bagi-bagi lah supaya olahraga-olahraga yang lain pun juga harus diberikan perhatian lah. Ya, nah, jadi memang memang menyambut baik lah kalau misalnya memang dengan adanya kegiatan-kegiatan bersama masyarakat juga lah ya kayak di ruang publik ya. Ya. Nih Kak, ada satu lagi nih Kak dari Saung Bambon. Nah, jalur sepeda ini banyak di Tangsel. Perlu nggak sih Kak dijadiin aset wisata Kak? Kalau menurut Kakak? Karena kan memang di Tangsel mungkin agak kurang ya aset-aset wisatanya ya Kak. Banyak banget dan justru Babe itu udah sering banget ngobrol. Jadi salah satu program kita itu yang terutama tentang jalur pipa gas nih. Jalur-jalur itu kita udah bicarakan dan Babe sangat mau banget untuk itu jadi satu daya tarik sendiri. Tapi tentunya, nah ini masyarakat harus mengerti. Misalnya kayak setu-setu itu banyak yang masih dikelola oleh pemerintah pusat, yaitu oleh PUPR. Nah kalau misalkan jalur pipa gas itu Pertamina. Nah ini harus dimengerti bahwa kita harus memperjuangkan supaya kita punya hak pengelolaan, terutama di kalau jalur pipa gas ya kita menjabarkan bahwa kita hanya mau merubah di bagian atasnya, ini nggak sampai ke misalnya bor atau apa gitu. Jadi kita juga mau buatnya itu jalur yang memang ramah sepeda, ramah untuk pejalan kaki, bahkan kalau bisa itu ditanami oleh dengan sayur-sayuran, dengan buah-buahan. Jadi ada kayak kaliannya. Oke, apa yang saya bilang tadi istilahnya nanti ada rest area-nya di mana mereka bisa metik sendiri dari tanahnya, dari kebunnya, terus habis itu mereka bisa bayar. Mereka bisa jadinya juga bisa kulineran, dan kulinerannya itu kita bisa mengangkat kuliner budaya. Jadi mau itu dari masakan Betawi, masakan Sunda, masakan Jawa, itu nanti kita mau buat di tempat-tempat tersebut, terutama untuk jalur pipa gas tadi. Kalau untuk satu-satunya kita hanya mau mengelola supaya betul-betul terlihat indah dan bisa dijadikan tempat untuk yang ramah keluarga, ramah anak, untuk berolahraga bersama, jalan-jalan sore-sore gitu kan. Itu emang udah dibilang seperti itu, tapi saat ini pengelolaannya belum maksimal, belum oleh Pemkot. Nah itu mudah-mudahan kedepannya bisa. Ya Kak, nih Kak ada satu lagi nih Kak dari Hif Hari. Kak, kalau goes malam hari bagus nggak sih Kak buat kesehatan? Apalagi pakai masker kata dia. Nih Kakak udah pernah goes malam hari apa belum nih Kak kira-kira Kak? Saya belum sih, saya belum sempat selama ini karena memang banyak banget kegiatan yang sampai malam jadi. Iya. Nggak sempet juga kalau buat goes gitu, udah pasti ketemu sama masyarakat, udah pasti ada meeting gitu kan. Kalau untuk itu kayaknya harus, saya nggak mau melangkahi expert terutama dari segi kesehatan. Itu kayaknya ada datanya, ya harus dicari tahu, harus dipelajari. Saya nggak suka kalau misalkan saya jawab padahal saya nggak tahu gitu ya. Jadi itu kita harus riset dulu dan kita pelajari apa sebenarnya itu aman atau tidak kita lakukan kalau malam hari. Karena kalau misalkan olahraga malam hari pun juga nggak apa-apa. Cuman kondisi saat ini kan dengan COVID berarti kan kita harus pakai masker. Nah itu yang dengan kadar oksigen yang terbatas di malam hari, ini yang harus jadi pertimbangan. Oke Kak, ini Kak ada satu lagi dari @astriar. Malam Bu Sarah, bagaimana soal kondisi jalan di wilayah Tangsel yang masih banyak belum ramah terhadap pesepeda, bahkan untuk pejalan kaki Kak? Wah ini kayak masyarakat mulai menyampaikan keluhan Kak kayaknya. Ya. Udah banyak nih warga Tangsel kayaknya. Itu yang tadi saya sampaikan gitu kan, bahwa di jalan-jalan mungkin kalau yang udah develop, sudah berkembang, itu sudah ada area untuk pejalan kakinya, sidewalk-nya itu cukup luas. Lalu ada juga jalur sepedanya. Tetapi kan itu untuk hanya wilayah-wilayah tertentu. Nah ini yang kenapa kita harus mengadakan yang namanya keadilan sosial gitu kan. Salah satunya juga seperti infrastruktur. Memastikan bahwa ini ada jalan-jalan yang saya lihat pun juga belum dilakukan pelebaran jalan.
Padahal itu sudah harusnya dilakukan karena memang kelihatan bahwa gedung-gedungnya tuh udah mundur gitu loh. Nah ini yang jadi PR kita ke depan. Untuk memastikan bahwa infrastruktur itu termasuk jalan-jalan itu masih layak dan dijaga dengan baik. Kok kayak makin kesini makin banyak masyarakat Tangsel nih nyampein aspirasinya nih kayak ini ada juga kan nih. Dari tadi soalnya pasti ngomongnya juga soal Tangsel. Iya, maksudnya enggak, saya ngerinya jadi ini bahasa khusus Tangsel padahal sepeda kita kan bahasa. Sepeda. Ini jadi orang kayaknya kembali pada sepeda. Iya, banyak netizen yang aji mumpung nanya nih kayak ini. Nah ada juga nih Dodi Pras. Mungkin kita bisa tanyain ke mereka juga gitu loh. Kita balikin gitu. Menurut teman-teman ada nggak masukan gitu istilahnya apa sih yang sebenarnya diharapkan yang berhubungan dengan sepeda, berhubungan dengan goes ini. Goes ya. Aku karena kalau gimana Po? Gitu kalau misalnya di sini ada goeser gitu kan, ada yang biasa goes itu selain dari yang udah kita bicarakan soal kondisi jalan, soal jalur sepeda, soal tempat parkir di stasiun-stasiun supaya nggak harus punya sepeda lipat, nggak harus juga itu dibawa kemana-mana, tentang keamanan jalan, tentang CCTV, tentang penerangan. Ya, selain bener. dari itu semua ada lagi nggak yang mungkin perlu untuk dipertimbangkan? Gitu? Ya benar-benar tuh netizen gimana tuh ditantang tuh sama Po Sarah tuh. Nih tapi ada pertanyaan menarik nih Po. Ini kayaknya aktivis nih Po yang nanya nih Po soal harga sepeda. Ngeri juga nih dia bawa-bawa oligarki Po ini. dari Ed Mahestri, harga sepeda naik, rakyat susah. Kebijakan apa yang biar monopoli kartel dan oligarki sepedanya hilang Po? Ini Po gimana nih Po dari pandangan Po Saraswati nih? Ngeri kali ini Po dia Po. Kayaknya harus saya pelajari dulu kalau misalkan soal oligarki. Baru tahu kartel. Makanya Po. Di sepeda. Oke, enggak. Kalau misalkan kita bicara ya itu yang saya sebut tadi bahwa seringkali pasar dunia dan terutama yang ada di pasar Indonesia ini. I'm talking about pasar market ya. Jadi kita bicara makroekonomi dan mikroekonomi. Realitanya adalah kita menggunakan pasar bebas. Kita menggunakan kapitalisme yang liberal. Dan justru saya sering bilang liberal kebablasan gitu loh. Karena tidak, ya karena seharusnya kayak misalnya kemarin COVID terus tiba-tiba ada yang stok masker terus dijual harganya tinggi banget gitu kan karena ada supply dan demandnya kebetulan banyak banget sehingga supply-nya itu ada yang memonopoli gitu kan. Nah itu regulasi yang menghambat hal tersebut. Itu kenapa saya katakan tadi bahwa dari segi mereka yang menjual itu seharusnya kan bisa mempertimbangkan oke, kalau misalkan dari segi produsernya memang sudah seperti itu, gimana anak-anak lokal Indonesia itu memberikan produk-produk nasional yang memang terjangkau, sehingga itu bisa dijadikan produk kebanggaan, gitu kan? Ya, mau itu sepeda lipat seperti yang saya gunakan itu kan produk lokal gitu loh. Nah, tinggal kita untuk memastikan masih banyak produk-produk yang kita jaga bersama-sama dan kita dukung karena itu adalah produk anak Indonesia gitu kan, yang betul-betul memperhatikan keadilan sosial itu tadi, masih menjaga tapi dengan kualitas yang bagus gitu. Jadi memang harus ada support ke para millennials ya Po untuk memproduksi sepeda ya, karena kan memang sudah ada tuh Po di Bandung tuh kalau nggak salah, saya lupa. Benar. Jadi produsen-produsennya kan sebenarnya ada, tapi gimana untuk memberikan mereka insentif juga. Jadi kita dukung gitu loh, pokoknya yang memang produk Indonesia, tapi juga mereka kita minta untuk bisa menjaga harga gitu kan. Ya benar-benar. Jadi pada intinya memang harus seperti itu ya Po ya. Ini ada beberapa lagi nih Po, kayak yang nanya Indriani Po. Kak Sarah goes paling jauh berapa kilo Kak? Ada yang nanya nih.
Oke, Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman. saya sebenarnya mau jauh. Hanya selama ini yang menemani saya dan komunitas yang saya datangi, yang saya ikut kelas itu tipe yang justru saya suka dikomplain, kok terlalu cepat jalannya, padahal kayaknya udah pelan gitu kan. Jadi memang kita paling jauh karena bareng-bareng itu ya paling 7 kilo gitu, 7 sampai 8 kilo. Tapi sebenarnya sih mau aja kita jalannya jauh gitu kan, tapi seringkali banyak goes kita lakukan itu masuk ke jalan-jalan yang cukup sempit, jadi nggak selalu nyaman dipakai untuk jarak jauh gitu. Apalagi lewat itu kalau kena bolong, kalau kena polisi tidur kan gitu ya. Nah, Po Saraswati kan berarti udah lumayan goes juga di Tangsel ya. Nah, ada pengalaman khusus nggak sih, Po? Ini pertanyaan saya yang nanya nih, jadi netizen ceritanya nih, Po. Karena saya nggak bisa nanya di ini live deh, langsung deh. Ada pengalaman nggak sih, Po? Karena kan Tangsel ini menarik ya. Kadang kotanya memang maju, terus ya daerah pemukimannya padat. Iya. Ini kebetulan ada yang juga nanya pertanyaan yang sama loh. Jadi sebenarnya dirimu mengambil dari pertanyaan Hif. Wah, siapa Kak? Ada tuh nanya pengalaman yang menarik saat goes apa, kan sama. Saya nggak lihat sih. Ya udah, saya mewakili dia lah, Po, hitungannya, Po. Dia udah nanya juga. Loh ya, Hif Hare, dia langsung pikiran sendiri gitu. Kalau dari saya sih yaitu bahwa yang paling ini di otak adalah bagaimana bila di satu jalan itu 100 meter tuh polisi tidurnya bisa banyak banget gitu. Jadi ini sebenarnya polisi tidur buat apa sih gitu, padahal ada regulasi gitu. Jadi dan polisi tidurnya pun juga bukan polisi tidur yang istilahnya sesuai regulasi gitu ya bentuknya itu. Jadi cuma yang penting ada untuk berhentiin, karena memang saya mengerti banyak itu diadakan karena untuk memperlambat motor yang memang melaju di jalan-jalan tersebut gitu kan. Nah ini yang memang harus ada kedisiplinan. Jadi di luar negeri itu contohnya ada jalan-jalan yang jelas kalau itu jalan perumahan atau jalan yang memang di ya pokoknya perumahan lah gitu ya, itu maksimal itu berapa kilometer per jam ada, sedangkan kalau misalnya di jalan lebar itu berapa kilometer per jam ada. Nah kita seharusnya punya regulasi-regulasi seperti itu sehingga jelas gitu loh, bahwa kalau misalkan di situ melajunya jauh terlalu cepat dan mengakibatkan kerusakan atau bahkan kecelakaan yang menyebabkan nyawa orang, istilahnya ada yang kena dari situ, ya harus ditindak sekeras-kerasnya karena ada regulasi dari segi kelajuannya di jalan-jalan yang seharusnya dia bisa menjaga kecepatannya di kecepatan berapa. Nah ini kalau seperti itu dari regulasi yang jauh lebih besar lagi, itu udah kayak ini yang harus dipelajari ulang dulu sejauh mana Pemkot itu mengambil keputusan dalam hal itu. Gitu. Jadi mungkin memang dulu sepeda kayak belum ngetren, Po. Kayak Pemkot kayak takut trek-trekan kayaknya, makanya dibanyakin polisi tidur kayak, Po. Jadi itu banyak banget polisi. Ya itu sebenarnya udah ada, dan itu dari zaman karena yaitu untuk sepeda motor, bukan untuk sepedanya. Tapi akhirnya ya kurang nyaman untuk sepeda. Ini, Po, ada yang nanyanya keren juga sih, Po, soal jalur sepeda mau dibikin di tol nih, Po. Wacananya Pak Gub Anies Jakarta nih, Po. Nih, menurut Po Saraswati nih sebagai goeser, ya memang baru, tapi gimana, Po? Kita ngomongnya sebagai goeser lah. Oke, gini ya, saya salah satu yang mohon maaf dari segi kebijakan adanya tol itu sendiri patut ditanyakan, karena
Gini, tol itu kan kita akhirnya hanya orang-orang yang mampu untuk membayar jalur tersebut yang bisa masuk. Yang saya masih ingat dari zaman gue masih jubir untuk gue masih gitu loh, bahwa akhirnya dengan jalur-jalur tersebut banyak pedagang-pedagang yang tadinya dia bisa berjualan dan bisa berinteraksi dengan banyaknya lalu lintas itu mereka akhirnya kehilangan penghasilan karena adanya tol yang juga tol itu seakan-akan lebih berpihak kepada mereka yang menengah ke atas dibanding menengah ke bawah. Jadi dari segi itu sebenarnya keadilan sosial itu tidak ada di tol. Kalau kita mau bicara tentang itu namanya highway. Highway itu jadi jalur cepatnya itu yang harus masih bisa diakses oleh siapapun gitu kan, sehingga ada keadilan sosial tanpa itu nanti menghilangkan, karena bahkan di luar pun istilahnya highway-nya itu setiap berapa ratus meter atau berapa kilo, jadi setiap 2-3 kilo itu pasti ada rest area atau pasti ada jalur yang dimana orang keluar dan bisa mengakses pedagang-pedagang yang ada di samping gitu kan, terus dia bisa masuk tanpa dia harus bayar gitu loh. Nah di Amerika seperti itu. Nah kalau seperti itu sebenarnya kan juga GoWaster bisa untuk masuk gitu. Tapi konsep tolnya aja itu udah berbeda gitu loh. Nah karena akhirnya menjadi salah satu cara swasta bisa dapat duit dari situ gitu kan. Karena banyak tol itu kan bukan milik negara, banyak tol itu dikelola uangnya itu akhirnya jadi milik swasta. Nah ini yang ini dipikirkan bersama-sama lagi, keadilan sosialnya seperti apa kalau misalkan jalur itu jadi itu tol. Harusnya kita bisa memperjuangkan highway. Jadi memang kembali lagi ke konsep awalnya dulu ya Po ya. Ngerinya malah ditabrakan lah mungkin ya, atau dipaksakan ya Po ya. Oh tapi kalau balik lagi Po, kalau misalnya memang jalur sepeda ini harus nggak sih Po sebenarnya antar kota itu terintegrasi Po? Maksudnya ya memang misalkan Tangsel ini kan dekat dengan Jakarta, nah itu perlu nggak sih Po misalnya dari Pondok Indah sampai Ciputat itu full jalur sepeda yang nggak keputus Po gitu Po? Kalau menurut Po setiap kota ya pokoknya di Jabodetabek ini mau mengadakan yang namanya jalur sepeda, dengan sendirinya kan pasti ada interkonektivitas itu gitu loh. Tetapi kalau misalkan hanya satu pihak yang melakukan, ya pasti berhenti mandek di mana gitu loh. Itu dia Po. Nah ini kita maunya kan supaya mau itu pesepeda, mau itu pejalan kaki, interkonektivitasnya itu lancar. Nah kalau kita bicara interkonektivitas yang lancar, ya itu yang saya sempat angkat, harus ada peta yang memetakan transportation integrated transportation system. Jadi sistem transportasi yang terintegrasi. Jadi tahu kalau misalkan untuk jalur sepeda rupanya berhentinya di sini, dan mulai dari sini gue ngambil si MRT atau si LRT atau apa, terus habis itu nyambung kemana. Nah dari situ gue bisa lanjut lagi. Gak apa-apa juga, atau juga kita mau mendukung sebuah public transportation gitu kan. Tinggal bagaimana peta itu diadakan. Jadi memang ya itu sinergitas antar daerah juga jadinya jalan ya Po ya, dengan adanya interconnection itu ya Po ya. Bagus ini sih Po sebenarnya. Kalau misalnya itu udah jalan, saya milih tinggal di kota Tangerang Selatan kayak Po. Jadi enak kalau ke Jakarta kan goes terus nyambung apa. Karena sekarang saya pribadi ngeri Po. Ini saya cerita sedikit pengalaman aja, memang buat di Jakarta ya, apalagi dari kota saya kayak Bekasi, goeser itu kan harus lewatin Kalimalang nih Po. Nah lewatin Kalimalang itu kadang senggolan tuh sama motor. Ya kadang saya harus naik ke trotoar dulu itu Po buat makanya penting banget ada jalurnya gitu loh. Penting banget ada jalur.
bener. Ya, itu ini bagus sih ini kalau misalnya ini mungkin saya pertimbangin Po langsung. Nih Po, ada berapa lagi nih Po yang nanya Po? Ria Answer nih, Ria Answer, jajal MTB dong Kak, atau gue sejarah ke tempe pahlawan 1000. Wah, mantap juga nih Kak. Oh iya. Banyak tuh, loh Kak? itu jadi udah 2-3 kali saya ke monumennya, bahkan itu banyak yang stopnya di situ untuk foto bareng gitu, terutama yang hotel gitu kan, mereka pasti berhentinya ke situ gitu. Jadi sebenarnya bisa buat wisata-wisata, tempat-tempat wisata itu ya itu bisa masuk ke dalam peta wisata. Jadi mulai dari ini karena banyak masukan juga dari industri kreatif nih. Misalnya ada dari jaringan warung kopi nasional. Iya, itu wah tukang warkop tuh ya. Harusnya ada peta nih untuk semua kedai kopi yang menjual kopi-kopi nasional gitu kan. Benar. Itu bisa. Jadi kalau di link dengan Goes gitu kan, misalnya bisa ada jalur Goes untuk mengunjungi kedai-kedai kopi yang ada di sekitaran mana. Itulah, itu sebenarnya bisa aja, mau itu dari segi sejarah, mau dari segi kita dukung untuk kulinernya gitu kan. Iya, benar. Istilahnya oke, mau kuliner seharian gitu misalnya, satu Sabtu nilai dari satu lokasi ke lokasi lain goesan seharian. Kenapa enggak gitu kan? Kenapa enggak? Itu malah ya jadi membantu UMKM, terus goesernya juga enak juga. Benar. Tapi mungkin kurusnya agak hilang tuh kan, niatnya agak goes susah kurus. ya kalau kulinernya. Tapi kan kita buatnya ceritanya agak ini bagi yang mau turun berapa kilo gitu kan. Iya. Jadi ada standar ya kan. Kulinernya itu ceritanya untuk kuliner diet. Iya benar Kak. Ya, jadinya ngerinya kan, aduh ini gue pengen kurus, goes kayak gini malah jadi gendut. Nih Kak, ada lagi nih Kak dari Ria Answer juga nih Kak. Balance loh, kan gerak terus habis itu makan lagi, terus gerak makan lagi, banyak yang mungkin suka. Hidup seimbang sih Kak, harus seimbang sih Kak emang. Seimbang. Kak ini ada lagi Kak dari Ria Answer juga nih, @Ria Answer itu di sosial media banyak nih terkait pesepeda yang nggak tertib lalu lintas. Menurut Po Saraswati bagaimana? Nah itu yang saya sampaikan gitu loh, bahwa kadang-kadang saya pun juga melihat gitu goes gitu tapi berambil alih 5 jalur atau 5 jalur itu jadi. Tapi maksudnya kayak 2-3 jalur udah langsung mereka sebar gitu, serbu gitu kan. Nah itu yang memang harus istilahnya makanya itu kembali saya sampaikan bahwa harus edukasi dan sosialisasi yang jelas tentang aturan lalu lintas bagi pesepeda juga, yang saya katakan tadi di awal. Kalau mau sen ke kanan caranya gimana, mau sen ke kiri caranya gimana, terus habis itu perlengkapan apa yang harus dipakai kalau memang sedang naik sepeda. Kalau di luar negeri itu juga jelas harus ada helmnya gitu kan. Iya benar-benar tertib lah pokoknya jadi. Adalah gitu. Nah itu hal-hal seperti itu tuh yang harus memang diperhatikan supaya jelas gitu, dan semua bahwa kalau mau goes bisa mungkin misalnya dua jalur, dua line gitu kan, jadi semuanya dulu ke belakang gitu. Itu harus dimengerti oleh goeser yang mungkin pemula yang belum tahu aturan. Siap. Berarti memang banyak lah kayak yang memang harus diperbaiki untuk mendukung fenomena baru ini ya kayak dari infrastruktur jalannya, dari baik tata tertib, terus memang sinergitas antar kota, dukungan kepada UMKM kecil, memang itu harus dipertimbangkan oleh pemerintah untuk memang menjadi solusi dari fenomena ini. Nah Kak, mungkin aku nanya terakhir kali ini kayak Kak, pesan dong Kak buat goeser nih Kak, apa nih Kak kira-kira Kak? Pesan buat goeser ya pastinya jangan hanya ini menjadi istilahnya cuma
saat gitu kan, jangan kita udah beli yang terbaik, yang paling keren sepedanya, tapi terus habis itu pandeminya selesai, udah bukannya tren lagi, terus habis itu dilupakan sepeda gitu kan. Benar-benar. Dan gini, saya juga kasih masukan balik lagi kepada kawan-kawan yang mungkin baru mau mulai, nggak usah beli dulu. Coba cari pinjam dari teman, bisa nggak dicobain tuh gitu kan. Kadang-kadang ada kan yang teman yang punya 2, yang punya 3. Kalau misalkan mau beli ya sesuai lah dengan kemampuan finansialnya pribadi, dan dipikirkan secara matang sebenarnya ini saya akan pakai sering atau hanya sekali-sekali gitu kan. Ini lebih dari segi kebijakan lah gitu, maksudnya bijak lah dalam keputusan seperti itu. Tentunya selain dari itu semua ya have fun lah ya, nikmati dan lakukan itu sebagai kegiatan juga untuk bersosialisasi, tapi jangan lupa untuk masker gitu kan, kalau misalkan lajunya tidak terlalu cepat gitu. Kalau misalkan laju cepat itu aja atlet yang memang sudah seperti olahraga benceng dan di area yang istilahnya jauh dari ya masalah, misalnya goesnya itu pas jam 6 pagi dan itu siap Po ini ada yang nanya lagi nih Po, kayak Po banyak yang nanya dari tadi lu aja kan. Iya, ini aktivis kayak Po, saya bingung, banyak banget aktivis goes juga sekarang Po, kayak jadi fenomena juga buat aktivis. Sepertinya. @gmefriend, saya bingung sih Po, sebenarnya ini banyak kan nyampein keluhan sih Po, kayak Po, bukan nanya. Tengkulak yang ada main, iya nih, tengkulak yang ada main sepeda, pedagang kecil mau nggak mau beli nurutin pasar, jadi bagi dia tuh ada tengkulak Po yang menguasai permainan sepeda ini, jual harga sepeda, makanya pedagang kecil itu yang ada yang ngomong soal oligarki kan. Nah itu dia, makanya ini telat kayak dia masukin info kayak Po. Iya, kalau yang seperti itu balik lagi kita harus pintar lah sebagai konsumen gitu kan. Dan ini kalau hal seperti itu ya balik lagi saya katakan bahwa yang berlaku di Indonesia saat ini memang adalah kapitalisme liberal kebablasan gitu loh. Jadi semuanya serba nggak terregulasi untuk dari segi ya pokoknya kalau ada marketnya ya bebas gitu kan, ya tinggal masyarakat aja mau beli atau enggak dengan harga yang berapa ratus juta rupiah itu. Benar-benar Po ini ada yang ini Po, ada yang negor nih Po, kayak Po @gustiwayans. Iya, aku udah baca itu. Kalau goes jangan pakai patwal. Jangan pakai patwal dong. Gimana? Balik lagi. Beberapa kali yang saya hadiri itu kebetulan adalah acara resmi gitu ya, yang dimana itu acara partai. Dan memang kalau saya sih pribadi nggak pakai ya. Pakainya itu adalah yang memang menemani gitu. Cuman kalau misalkan ada acara seperti itu demi keamanan bersama dan untuk mereka tuh bukan patwal, mereka tuh kayak petunjuk yang ngasih jalan gitu loh istilahnya. Untuk memastikan semuanya itu aman gitu, dan ya saya mohon maaf sebelumnya gitu kawan-kawan semuanya, kalau memang biasanya ada pemilu mau itu pilkada mau itu pilpres, biasanya untuk calon-calon pemimpinnya ini memang itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian untuk menjaga keamanan setiap calon. Itu bukan pilihan, kitanya tuh sangat terbatas pilihannya untuk istilahnya menolak itu, karena memang mereka punya tanggung jawab itu. Jadi ini menyampaikan aja, just in case istilahnya ada yang ngapain sih tuh kayak rombongan topeng monyet, aku nggak mau gitu, tapi ya ada yang dimana itu aturan yang berlaku dan itu merupakan tanggung jawab yang kita harus hormati lah bahwa itu tanggung jawab polisi gitu. Ini kita udah waktunya udah mepet nih Po, tim udah udah leher nih tadi nih. Iya nih, saya di Uber juga jadinya nih saya nih. Iya makanya. Kawan-kawan. Udah pada teriak nih Po. Makasih atas waktunya.
Ya, sampai jumpa. Ya. Lo kenapa jadi dulu kayak gitu? Iya, bingung nih saya. Soalnya saya di belakang nih, saya diodok-odok mulu di depan saya. Jadi gue bingung nih, Po. Jadi yang beru-beru. Woi, jangan beru-beru. Udah stop. Iya. Po, ini pada minta teriak merdeka nih, Po, kayak Po. Minta teriak merdeka. Oh, merdeka, ya merdeka. Oke. No, terus sekali lagi, Po. 1, 2, 3, merdeka. Barangan, Po, barangan gitu. Merdeka. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa.